lupa like, comment, and subscribe. Halo car audio lovers, kembali lagi bareng gua Teddy JL, channel YouTube Niki Motor. Nah teman-teman, gue di Hyundai Creta ini yang gue janjikan bakal review satu mobil lagi yang ketika OEM tuning udah nggak cukup ya. Jadi mobil ini ownernya sama yang punya Mazda CX-5 yang kita review kemarin ya. Jadi saat datang ke toko ya, si omnya ini langsung ngedilin untuk bangun audio di dua mobil ya. Jadi spesifikasi audionya mirip banget, tapi di mobil yang Creta ini ada sedikit perbedaan di subwoofer ya. Karena tetap mau keep tempat penempatan subwoofernya di dinding samping ya, menggantikan subwoofer OEM-nya ya. Kita pakai Audition ukuran 8 inch ya, supaya bisa muat di tempat aslinya ya, dengan box fabrikasi yang custom sesuai dengan tempatnya. Tentunya dengan peredaman sana sini yang mencukupi memadai ya untuk standar SQ gitu. Speaker depan juga sama, menggunakan vokal slate fiber 165 SF ya. Jadi two way series ya. Nah, ini ownernya sempat konsultasi, Twitternya better di tempat aslinya apa dikeluarin? Om, dikeluarin oke nggak? Si Om terganggu nggak gitu kira-kira masalah OEM looknya? Nggak masalah, yang penting suaranya bisa lebih bagus gitu. Ya tentu kita sarankan kita custom di pilar ya, supaya lebih open, high-nya bisa lebih optimal gitu hasilnya ya. Yang penting si Omnya nggak keberatan dengan tampilan customnya gitu ya. Kita custom dengan add-on panel ya. Ya beberapa orang mungkin nggak suka ya, tapi balik lagi prioritasnya apa dulu nih. Kalau prioritasnya sound quality, ayo kita mainkan kan gitu. DSP-nya menggunakan sama ya, kita menggunakan Helix V8 DSP ya. Jadi nantinya akan gue jelasin juga benefit apa yang bisa kita dapat dengan menggunakan DSP Helix di mobil seperti ini dengan build audio seperti ini ya. Jadi ada peran penting banget, ada satu fitur yang sangat-sangat menjadi krusial ya ketika kita mengacu kepada pemakaian sehari-harinya nanti di mobil ini. Ya, gue akan jelaskan karena untuk beberapa hal somehow respon audio dari external head unit, yaitu di mobil ini kita memakai UTX ya, Alpine UTX M08S ya, sebagai media player utama untuk SQ-nya gitu. Sedangkan masih ada lagi head unit aslinya. Jadi di sini si Helix mendapatkan dua input, satu dari UTX ya sebagai media player utama, tapi kadang-kadang kita tentu masih pengen mendengarkan radio, kadang-kadang kita masih menggunakan Apple CarPlay-nya gitu. Jadi tentunya suaranya si head unit asli ini harus paling tidak juga oke gitu hasilnya gitu. Nah, nanti gua akan jelaskan bagaimana kita mengcompile kedua source ini di dalam Helix ini dengan fitur apa supaya kedua-duanya bisa optimal gitu ya. Nah, gue cerita dulu sistemnya. Jadi head unit menggunakan UTX tambahan ya, UTX M08S. Speaker depan vokal slate fiber ya. Speaker tengah nggak diganti, masih pakai original Bose-nya. Terus center speaker juga tidak kita ganti, menggunakan speaker standarnya Bose ya. Nah, subwoofer kita ganti ya, diangkat melalui monoblock Rockford ya. Kita pakai Rockford R2 500X. Peredam tentunya ya teman-teman, udah kita ya, install juga untuk memperbaiki akustik mobilnya. Oke. Nah, koneksi antara UTX ke Helix kita menggunakan optical cable ya. Nah, si Helix ini punya fitur untuk automatic detection ya. Jadi begitu si UTX ini mengeluarkan sinyal dari kabel optiknya ya, si Helix langsung mengenali itu dan dia akan turn off suaranya head unit OEM, langsung beralih ke suaranya optical ya kan. Nah, disitulah saat kita benar-benar pengen menikmatin sound quality, kita media playernya menggunakan UTX, baik itu Bluetooth, baik itu USB ya, yang isinya lagu-lagu high-res ya. Karena M08S ini sudah mensupport sampai file high-res yang di SD ya. Jadi banyak sekali format file high-res yang bisa dibaca sama Alpine UTX M08S ini. Oke. Nah, ketika kita menghentikan sinyal, misalnya kita pause ya lagunya yang kita sedang mainkan, otomatis setelah beberapa detik si Helix akan merouting kembali suaranya ke head unit asli ya. Jadi mau radio, mau Apple CarPlay yang dari head unit asli tetap berfungsi ya.
Nah, bedanya apa sih dengan misalnya si Helix itu kita kasih dengan dongle Bluetooth bawaan Helix ya. Nah, pertama secara kualitas suara Bluetooth dongle-nya Helix juga udah high res ya. Mungkin akan jadi lebih ekonomis. Tapi dia akan miss satu fitur, yaitu misalnya kalau ada pakai Alpine UTX, kita masih bisa melihat judul lagu yang keluar dari Bluetooth kita gitu ya. Plus si UTX ini juga bisa mainkan USB, sedangkan si dongle Bluetooth ya terpaksa harus Bluetooth only gitu kan yang bisa kita pakai gitu. Nah, selain itu dari fitur suara ya, uniknya secara logika kalau kita memainkan Bluetooth itu langsung ke prosesor, secara logika itu suaranya sudah sangat murni ya. Nah, tapi anehnya owner mobil ini sudah sempat mencoba ya yang Bluetooth transfer langsung ke unit ya. Cuman karena saat itu si ownernya bilang kayaknya agak repot ya, semua volume harus dari Bluetooth segala macam, kan memang remote steering nggak berfungsi ya kan. Nah, akhirnya ownernya cenderung lebih seneng dengan solusi pakai UTX. Di sini bisa langsung kita putar volumenya, kalau mau kecilin suaranya, gedein suaranya ya, bisa langsung terjangkau other than head unit ya. Jadi di sini kontrolernya sangat berperan banget ya. Nah, yang kedua adalah lucunya si Alpine ini membawa hawa karakter suara tersendiri yang mempermanis ya, memperkaya color suaranya dari si Helix gitu. Jadi itu unik banget, kerasa bahwa ada Alpine-nya gitu, ada Alpine kombinasi dengan Helix, itu menjadi satu kombinasi yang sangat unik gitu ya. Jadi suaranya malah tambah bagus gitu. Bagaimana jadinya dengan suaranya head unit ya? Nah, suara head unit melalui jalur lain masuk ke Helix ya, melalui jalur main inputnya. Main inputnya itu berupa high level input ya. Jadi si Bose di sistem mobil ini sudah pecah dengan beberapa jalur, front left, front right, rear left, rear right ya. Terus ada center, ada subwoofer. Jadi total output dari sistem Bose ini ada 6 channel ya. Kebetulan si Helix ini bisa menerima input sampai 8 channel. Oke. Jadi kita bisa masukin ke semua jalur output sistem aslinya, masuk ke Helix dan diolah di Helix ya. Nah, benefitnya memakai Helix V8 DSP ini, dia memiliki fitur input equalizer ya. Jadi di input equalizer inilah kita memanipulasi sinyal yang masuk ke ini sehingga tidak mengganggu output suaranya. Jadi kita tidak perlu bikin dua memori ya, kita tidak perlu bikin dua memori, satu memori untuk UTX, satu memori untuk head unit, tidak perlu. Hanya cukup jalur inputnya kita equalizer sehingga dia tidak mengganggu outputnya ya. Jadi head unit ini secara tidak langsung kita setting ulang gitu inputnya di Helix sehingga suaranya juga flat gitu. Jadi baik kita dengerin UTX, baik kita dengerin head unit asli ya, suaranya akan mirip ya, akan mirip. Tapi tetap fidelity-nya masih unggul UTX karena resolusi suaranya jauh lebih tinggi daripada resolusi head unit asli. Tapi paling tidak dia tidak jadi aneh waktu kita pindah ke suara head unit, tidak jadi bassnya jadi kegedean banget gitu. Sedangkan kalau kita setel dari head unit, fiturnya hanya sedikit. Nah, beruntunglah si Helix ini memiliki input equalizer untuk masing-masing channel inputnya. Jadi setiap channel yang masuk kita ukur kembali responnya sehingga dia outputnya akan mirip antara memakai head unit dan memakai UTX gitu teman-teman. Jadi menurut gua mobil ini perfect banget buat audiofiler sejati ya. Kadang-kadang saat kita mau nikmatin SQ murni kita bisa pakai UTX, saat kita mau dengar Apple CarPlay kita masih bisa menggunakan head unit asli tanpa jomplang banget kualitas suaranya gitu ya. Ownernya sih memang happy banget sih, terlebih kita menyediakan solusi seperti ini ya. Jadi rasanya perfect banget ya. Di luar perangkat ya, memang perangkat audio nggak ada habisnya ya. Di atas tipe ini masih ada tipe lain, di atas tipe lain masih ada tipe lain lagi yang lebih bagus. Tapi saat kita mengoptimalkan perangkat yang kita belanjakan, ya kan, itu rasanya puas banget deh gitu ya. Dipakainya enak, didengerinnya enak gitu ya. Tinggal upgrade lagi nantinya gitu ya teman-teman. Oke, nah tanpa panjang lebar, gue udah ceritain sistemnya, kronologisnya, benefit segala macam. Kita dengerin hasil suaranya.
Oke teman-teman car audio lovers, jadi sekarang gue mau ngerekamin hasil suara di mobil Hyundai Creta ini yang ownernya sama ya teman-teman car audio lovers dengan mobil Mazda CX-5 kemarin. Sistemnya tadi Ko Teddy juga udah jelasin, jadi sekarang gue mau langsung direct aja rekam suaranya, hasil suaranya, dan kali ini metodenya sama seperti metode sebelumnya. Gue menggunakan file yang sudah dimasukkan ke dalam USB. Jadi USB-nya ini gue colok ke si Alpine UTX M08S nya. Nanti ada beberapa lagu lagi yang gue play via direct Bluetooth menggunakan iPhone ya teman-teman car audio lovers. Oke, langsung saja gue rekamin. Jangan lupa teman-teman pakai headset. When they see me pouring some oil, oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see, nothing typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly, cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. Oh boy, got so hot I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause there's so much fun. Are you loving the feeling and push me, or you in the see what you see in the typical? Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, please let it go. Oh no, then I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet. Nah, itu dia teman-teman hasil suaranya di mobil Hyundai Creta ini. Upgrade sebagian speaker dengan upgrade sistem juga ya. Buat teman-teman yang memiliki Hyundai Creta juga atau mobil serupa yang audio sistemnya sudah premium ya, udah premium, jangan ragu-ragu teman-teman. Kalau Anda hobi, coba deh explore lebih daripada sekedar OEM tuning ya. Ini kalau Anda hobi ya. Kalau Anda nggak hobi-hobi banget, OEM tuning udah cukup banget dah. Udah improve banget suaranya. Tapi kalau Anda hobi ya, silakan explore, ganti speaker, ganti subwoofer, kasih DSP yang bagus, ya kan? Saya jamin teman-teman, itu akan menjadi solusi yang indah banget deh gitu dipakai. Mobil jadi tambah sayang, jadi tambah gimana gitu ya. Kayaknya mau tiap hari pakai mobil deh gitu. Oke, nah gitu teman-teman ya. Jangan ragu-ragu, segera hubungi Niki Motor untuk konsultasi. Ceritakan apa yang Anda mau, kasih tahu apa yang Anda pengen ya.
kita akan kasih solusi yang terbaik buat Anda. Oke? Terima kasih yang sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you guys next video. Dah.